Kisah seorang waliullah yang gemar membeli miras dan mendatangi pelacur. Ketika meninggal jenazahnya tergeletak, tidak ada satupun orang yang mempedulikannya. Seperti apa kisah ini selengkapnya? Tonton video ini sampai selesai agar tidak sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah. Ulama sufi terkenal Ibnu Athaillah As-Sakandari tidak hanya menghasilkan karyanya yang monumental di bidang ilmu tasawuf, Al-Hikam, tetapi juga menulis sebuah buku yang berjudul Lathaiful Mannan. Dalam kitabnya ini, Ibnu Athaillah banyak mengungkapkan hal-hal terkait dunia tasawuf. Dia berpendapat bahwa kedudukan seorang wali di hadapan Allah jauh lebih tinggi daripada kalangan awam, dan pandangan ini didukung oleh berbagai teks, termasuk Al-Quran dan hadis. Salah satu hadis yang memperkuat posisi istimewa wali di mata Allah adalah riwayat dari Abu Hurairah yang menyatakan bahwa siapapun yang memusuhi wali Allah telah menyulut perang. Kedekatan antara wali Allah dengan Tuhannya sering digambarkan dengan cara bahwa segala perkataan, pendengaran dan pandangan mereka berasal dan terus diawasi oleh Allah. Posisi yang dicapai oleh wali Allah adalah hasil dari upaya mujahadah yang mereka lakukan. Para waliullah mampu menguasai dan mengendalikan jiwa serta nafsu mereka semata-mata demi Allah. Berkat pencapaian ini, Allah menjadi pelindung dan pemelihara bagi mereka. Hal ini dinyatakan dalam ayat 3 surat At-Tolak berikut. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Mengenai kehadiran waliullah yang begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu penguasa Kesultanan Utsmaniyah, Sultan Murad IV, memiliki kisah yang luar biasa. Cerita ini diceritakan oleh Syekh Al-Musnid Hamid Akram Al-Bukhari dalam Mudzakirat Sultan Murad IV. Murad Oglu Ahmed, atau dikenal sebagai Murad IV, adalah seorang khalifah dari Kesultanan Utsmaniyah yang meninggal dunia pada usia muda, yaitu sekitar 27 tahun. Meskipun demikian, ia berhasil memerintah selama hampir 17 tahun. Ini berarti ia naik tahta pada usia 10 tahun. Dalam catatan harian Sultan Murad IV, ia menceritakan bahwa pada suatu malam, ia merasa sangat bimbang dan ingin mencari tahu penyebabnya. Oleh karena itu, ia memanggil kepala pengawalnya dan menceritakan perasaannya pada saat itu. Sultan Murad pun mengatakan kepada kepala pengawalnya, "Marilah kita keluar sejenak." Salah satu kebiasaan sultan tersebut adalah melakukan perjalanan keliling di malam hari dengan menyamar. Sultan dan pengawalnya kemudian berangkat mengelilingi kota dan akhirnya sampai di sebuah gang yang sempit. Tiba-tiba mereka menemukan seorang pria terbaring di tanah. Sultan Murad kemudian mencoba menggerakkan pria itu untuk memastikan pria itu apakah masih hidup atau telah meninggal dunia. Namun ternyata pria yang terbaring itu telah meninggal dunia. Namun, orang-orang yang melintas di sekitarnya sama sekali tidak mempedulikannya. Sultan kemudian memanggil seorang warga yang tidak menyadari bahwa orang yang memanggilnya itu sebenarnya adalah Sultan Murad. Lalu mereka bertanya, "Apa yang engkau inginkan? Kenapa orang ini meninggal, tetapi tidak ada seorang pun di antara kalian yang mau mengangkat jenazahnya?" Sultan menjawab, "Siapa dia dan di mana keluarganya?" Tanya Sultan. Warga menjawab, "Orang ini zindik, suka minum minuman keras dan berzina." Sultan menimpali, "Tapi, bukankah dia juga adalah bagian dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mari kita angkat jenazahnya dan bawa ke rumahnya." Kemudian mereka pun membawa jenazah laki-laki itu ke rumahnya. Setelah tiba di rumah duka, istri dari pria itu menangis, sedangkan warga yang membawa jenazah pria itu langsung pergi. Hanya Sultan beserta anak buahnya yang tinggal. Sambil menangis, sang istri melihat suaminya yang telah meninggal dunia. Dalam tangisnya, sang istri berbicara kepada jenazah suaminya, "Semoga Allah memberimu rahmat, wahai waliullah. Aku bersaksi bahwa engkau termasuk orang yang saleh." Mendengar ucapan itu, Sultan Murad merasa kaget. Ia bertanya, bagaimana mungkin dia dianggap sebagai waliullah sedangkan orang-orang berbicara buruk tentangnya, bahkan sampai mereka tidak peduli dengan kematiannya? Sang istri menjawab, "Saya sudah menduga hal ini. Setiap malam suami saya keluar rumah dan pergi ke toko-toko minuman keras.
Dia membeli minuman keras dari para penjual sebanyak yang dia mampu. Kemudian minuman-minuman itu dia bawa pulang dan dituangkannya ke dalam toilet sambil berkata, "Aku telah meringankan dosa kaum muslimin malam ini." Setiap malam dia juga selalu pergi menemui para pelacur, memberikan uang kepada mereka dan berkata, "Malam ini kalian sudah dibayar olehku, jadi tutup pintu rumahmu sampai pagi." Kemudian setelah itu dia pulang ke rumah, dia berkata padaku, "Alhamdulillah, malam ini aku telah meringankan dosa para pelacur itu dan pemuda-pemuda Islam." Orang-orang hanya melihat bahwa dia selalu membeli minuman keras dan bertemu dengan pelacur. Lalu mereka menuduhnya dengan berbagai tudingan dan menjadikannya bahan perbincangan. Suatu saat aku pernah mengatakan kepada suamiku, "Jika engkau meninggal nanti, tidak akan ada seorang pun dari umat muslim yang mau memandikan jenazahmu, melakukan sholat jenazahmu, atau menguburkan jenazahmu." Ia hanya tertawa dan berkata, "Jangan khawatir, jika aku meninggal nanti aku akan disolati oleh sultan umat muslim, para ulama, dan para waliullah." Mendengar itu semua, Sultan Murad tidak kuasa menahan air matanya dan berkata, "Benar, demi Allah, aku adalah Sultan Murad, dan besok pagi kita akan memandikannya, mengadakan sholat jenazah untuknya, dan menguburkannya." Dan begitulah, akhirnya prosesi pemakaman pria itu dihadiri oleh Sultan, para ulama, para waliullah, dan seluruh masyarakat. Sahabat berbagi cerita yang dimuliakan Allah, semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini. Jangan cepat menghakimi orang berdasarkan apa yang kita lihat saja atau mendengarnya dari perkataan orang lain. Banyak hal yang tidak kita ketahui tentang seseorang, terutama hal-hal yang tersembunyi di dalam hatinya. Lebih baik memiliki prasangka baik terhadap sesama manusia. Kita seringkali tidak tahu apa yang sebenarnya ada di dalam hati dan amal seseorang. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak berburuk sangka terhadap orang lain, karena seseorang bisa saja memiliki sisi baik yang tidak kita ketahui. Sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kesalahannya, mohon kiranya untuk dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada salah, itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai berjumpa di kisah menarik yang penuh makna selanjutnya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.